Pas dia lagi nunduk ke arah tas, tiba-tiba langkahnya terhenti. Dia lihat ada sepasang kaki yang berdiri di depannya. Pas gue baru mau masuk ke alam mimpi, gue dengar suara langkah kaki basah di lorong depan kamar. Plak, plik, plak. Tak lama, kemudian cowok itu pelan-pelan menoleh ke bawah sambil bilang, "Silahkan." Pas cowok itu bilang silahkan, mereka akhirnya bertatap muka. Tanteku kaget sekaget-kagetnya. Sosok itu masuk, dia nggak napak, badannya bengkak-bengkak kayak orang tenggelam. Dia bawa ember isi air hitam pekat. Orang tuh dimanfaatin, hantu tuh masuk kamar sana dulu gitu. Biar suruh tidur. Coba lu orang alik. Mati-matiin saklar bangke. Anjay, Itu komplek, kulkasnya pada rusak kali mati-matiin. Jadi inti ceritanya adalah dugem. Kembali lagi bersama Banteng dan Ryan aka Paman Fashion. Tapi lu Ramses aka Banteng ya? Anjing gue lama banget gak ada yang manggil gue Ramses sama lu. Semua manggil gue Banteng sih. Iya, nama aslinya Ramses guys. Horor. Horor aja. Kalau Wan Choi dibilangnya Wan Dajjal, the real Ramses. Ramses ini Fir'aun kan ya? Fir'aun ya? Fir'aun. Musuhnya Nabi Musa. Gue juga gak ngerti kenapa gue dikasih nama Ramses. Parah. Tapi lu kalau ke negara haji gitu bisa masuk nggak ya? Nama lu Ramses itu bisa lah ya harusnya. Saya bisa sih, kan niatnya ya. Bentar lagi lebaran nih, Teng. Anjir. Bentar lagi lebaran nih. Kayaknya pas ini tayang lebaran udah lewat deh. Cuman ya gak apa-apa ya, selamat lebaran ya. Ya, mohon. Greeting. Kita greeting. Ya. Mohon maaf leher beton. Iya, mohon maaf leher beton. Kolesterol. Kita pakai emoji WhatsApp nih. Iya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Minal aizin wal faizin. Gitu dulu. Iya. Oh iya sih. Minal aidin wal faizin. Gak usah nyanyi kali ya, jelek suaranya. Enggak sih, jangan. Kami segenap kru Celem mengucapkan minal aizin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga lebarannya penuh berkah. Amin. Kembali ke fitrah. Amin. Dan juga kolesterol nggak pada naik. Makan santan mulu. Ready ya simvastatin ya. Harus tuh. Simvastatin harus tuh. Yang 20 mili. Ya. Spesifik. Pelaku. Amlodipin 10, simvastatin 20. 20. Iya, benar. Tegang banget kayak hidup. Tapi itu kemarin gue ngecek inside TikTok, ternyata yang nonton masih di 18 sampai 34, Teng. Ternyata. Apa tuh? Di TikTok. Kalau inside TikTok ya. Kalau inside YouTube nggak tahu gue, belum tahu. Tapi inside TikTok kita penonton kita 18 sampai 24. Oh, umurnya? Apa jumlahnya? 18 sampai 34 umurnya. Umurnya. Ada anak kecil yang nonton kita nih, umur 18 tahun. Ada yang 18 tahun ada. Enggak, tumbuhnya baik-baik aja ya. Enggak nightmare. Kayak om-om ini gitu. Tumbuhnya enggak nightmare ya gitu. Iya, baik-baik aja lah. 34 sih, berarti kita masih nge-reach umur di bawah kita ya. Masih kan kita masih 30. 32. Lu 30 baru ya? Gue baru 32. Kan kita beda 2 tahun. Iya, gue 32. Tahun ini 32. 10 tahun yang lalu. Oh, kata operator kita YouTube 25 sampai 44. Di YouTube. Sampai 44 di YouTube. Yeah. Jadi dewasa penonton YouTube-nya. Yeah. Pas lah ya, pas. Emang incaran kita kan? Ya, early Gen Z berarti sama latest millennial tuh ya, jatuhnya ya, 44 ya.
Ya. Ya kurang lebih lah ya. Berarti. Ya benar. Ya kira-kira segitu. Gen Z itu kan paling awal Gen Z itu berarti sekarang umurnya 27 kan harusnya. 27. Enggak dong. Awal tuh berarti 17. Oh. Awal tuh 17. Tuh Gen Z. Gitu. Semoga terhibur ya. Ya. Semoga terhibur ya nonton kita, karena kita senang sekali menghibur kalian dengan menertawakan hantu. Merosting setan yang terkutuk aja. Katanya serem. Kok lucu cerita-ceritanya. Tapi banyak kok yang serem. Banyak. Kita banyak. gak sabar buat ini ya, episode 5 ya, yang mulai ditakuti. 6 dong, yang lo digangguin 6 ya, bukan 5 ya. Mudah-mudahan lo gelagepan. Iya, jadi goblok, jadi tolol udah. During kita syuting ini, kita baru tayang episode 5 ya. Dan episode 5. Benar. Kita ya dijaga terus ya, walaupun kita ngetawain. Doi nggak baper gitu. Iya benar. Kan ya udahlah ya, kita sama-sama kerja. Kalau mau nongol ke rumah lo aja ya, gue mah takut. Lo kan berani. Ke rumah lo aja dah. Ke rumah Eyang aja tuh, ketemu koloninya. Ya atau ke rumah Awi aja, kali ini seumuran sama Awi. Terus udah aura-aura juga sama kayak Awi aja. Aura-aura juga. Lancar lo mau gue lo nongol gitu. Dimarahin. Enggak. Ntar ya deh. Oke. Ada cerita apa nih, Teng? Sebelum hari ini, Teng? Seperti biasa, jangan lupa ya guys. DM. Lumayan, gini-gini nih, ya kan? Posisinya gini di sini dah, harusnya. Kalau kita gini-gini nih, kan gue di kanan. Samping-sampingan ya. Ya, lo di kiri. Berarti gue kesini ya. Ya, ini kan? Dan nih di sini nih, ya ada M ya. M ke cerita.celem, Instagram, TikTok juga sama cerita.celem. Ya. Email kita ceritacelem@gmail.com. Sama boleh kali ya kalau yang di komen YouTube ya. Misalnya kayak bikin sinopsis singkat gitu, ntar habis itu DM aja ya. Boleh. Nanti kalau ada yang komen di YouTube dia punya cerita, bisa kita kontak langsung atau langsung DM kita juga nggak apa-apa kok. Iya, sama ini ya, di Threads ya. Di Threads juga ada kan celemnya di Threads. Kita juga ada di Threads ya. Ya. Sama kayak Instagram cerita.celem. Ya. Kita udah invite orang-orang buat kirim cerita celemnya di situ. Oke, lanjut. Hari ini gue dulu berarti yang bacain ya. Ada kiriman cerita dari Lia nih namanya. Ini dia mau ceritain experience tantenya, Teng. Itu di Bali nih, cuy. Bali lagi. Cerita Bali yang kedua nih berarti. Bali yang kedua nih. Oke, gue mulai ya. Ntar gue minum dulu deh. Seret aja. Nah, jangan lupa ya, jangan sampai selit. Minum dulu. Anyway, produk mineral water kalau mau masuk udah boleh loh. Tipis-tipis aja ya kan. Atau tumbler lokal. Tumbler gitu ya. Amin. Iya, kita terima banget tumbler lokal. Iya. 4 atau 5. 1 kita giveaway ya kan. Iya. Bener gak? Buat tim kita sendiri ya. Iya. Masuk. Jadi Awi minumnya udah gak dari kendi Jet, tapi Bruce Lee lagi tuh. Di Jackie Chan tuh. Paling tua. Anjir. Oke. Kita mulai. Malam Bang Banteng dan Bang Rian. Selamat malam. Perkenalkan, namaku Lia. Aku mau share pengalaman serem tantaku nih yang pernah tinggal di Bali. Kejadiannya di tahun 90-an akhir. Waktu itu
Dia sedang kuliah dan tinggal di sebuah kos-kosan di area Denpasar. Denpasar tuh kota ya berarti ya? Ibu kotanya kan. Ibu kota ya? Pusat ya berarti ya jatuhnya kan? Pada suatu malam, tanteku pergi bersama teman-temannya untuk mencari makan. Hari itu kebetulan pas hari weekend. Mereka pergi mengendarai mobil, terus setelah selesai makan, teman-temannya ngajakin tanteku buat lanjut dugem. Yoi, ini anak itu 2000-an nih pasti nih, dugem cuy. Senior 2000-an deh. Iya, belum Y2K tuh 90-an. Y2K iya, 2000 kan. 90-an. Iya, zamannya 2000-an berarti ya. Oke. Tanteku menolak. Alasannya, memang dia bukan tipikal orang yang suka dunia malam. Akhirnya, dia minta tolong untuk di-drop aja langsung di depan kosannya. Sesampai di depan kos, teman-temannya masih mencoba membujuk tanteku. Ayolah ikut, kata salah satu seorang temannya. Gak ah, kalian aja yang pergi. Makasih ya, tapi udah dianterin, ujar tanteku kepada teman-temannya. Nah, kos tanteku ini letaknya di lantai 2, menghadap langsung ke gerbang, pagar depan. Jadi pas masuk pagar, gak jauh dari situ, ada tangga untuk mengakses langsung ke lantai 2. Tangganya gak lebar ya, hanya cukup buat satu orangan lah. Ketika tanteku sudah masuk pagar, dilihatnya mobil teman-temannya masih stay di situ. Mereka gak langsung pergi. Mungkin mereka masih diskusi mau kemana dan lain-lain, pikir tante. Naiklah dia di tangga sambil cari-cari kunci kamar di tasnya. Pas dia lagi nunduk ke arah tas, tiba-tiba langkahnya terhenti. Dia lihat ada sepasang kaki yang berdiri di depannya. Sosok itu berhenti di tengah tangga. Dia pikir itu tamu atau penghuni kosan lainnya. Dia mulai lihat ke badan orang itu. Pelan-pelan, oh manusia, cowok. Selamat. Tak pikir setan, ujarnya dalam hati. Tanteku bilang ke orang itu, permisi mas, boleh saya lewat? Cowok tersebut lalu diam saja. Lalu tanteku bilang lagi, saya mau ke kamar atas mas, boleh permisi sebentar? Tak lama, kemudian cowok itu pelan-pelan menoleh ke bawah sambil bilang, silahkan. Pas cowok itu bilang silahkan, mereka akhirnya bertatap muka. Tanteku kaget sekaget-kagetnya. Cowok tersebut tidak ada mukanya alias ratap bang. Dengan seluruh keberanian ya, tanteku lari ke bawah, buka pagar depan berharap teman-temannya masih di depan. Bener aja, mobil temannya itu baru aja pergi. Tanteku melambaikan tangannya ke arah mobil itu untuk minta kembali. Tapi teman-temannya ngira dia sedang dada-dada. Jadi dibalaslah dengan lambaian dada. Sih. Tinggal. Sedangkan tanteku bingung mau kemana lagi ya pergi malam itu. Sekian ceritanya bang, semoga bikin kalian ketakutan ya. The name is also trying ya kan. Namanya coba. His name is also effort ya kan. Namanya juga usaha. Hidup kadang live. Dikira kayak, dadah hati-hati ya gitu. Oke dadah. Bye. Oh, kasihan banget. Kasihan banget itu. Tapi itu gue kebayang sih scene-nya sih. Scene-nya sih jedak, ngepet rata. Wah, terus untung gak pingsan ya, tantenya hebat juga ya. Untung gak guling-gulingan di tangga loh tantenya. Iya. Tapi muka rata tuh di mana-mana ya. Ya, urban legend banget ya muka rata. Tapi, itu ya. Kayak yang populerin Jepang deh. Mereka migrasi kali ya. Gak kayak di komik-komik. Apa sih tapi dulu ketinggalan kali ya, habis dijajah ketinggalan. Kagak ikut pulang. Nah, bang, ada komik ini Teng. Apa namanya yang cerita hantu di sekolah, tahu gak sih lu? Zaman dulu. Tales of Horror. Gitu lah. Bukan judulnya cerita hantu di sekolah.
Fotonya kisah kasih di sekolah, Obi Mesak ya. Kisah, bukan yang itu, bukan Obi Mesak siapa sih? Krisya ya? Awah, kisah hantu di Iya, sekolah anjing. Tapi emang itu sekolah paling PR sih kalau malam sih kalau sekolah. paling juara, paling juara. Ya, itu pokoknya banyak cerita-cerita tentang muka rata gitulah. Makanya gue kayak, ini apa trennya di Jepang ya muka rata ini ya? Jadi, Gitu. jadi di Bali ada muka rakat tapi grup hip hop. Ya, rapper. Exer dong tuh. Iya, Exxon. Itu gimana ya kalau muka rata gitu Banget ya. ya? Pas lagi nengok, Iya. bentar mas, tante yang ngeluarin pensil alis itu serius. Di gambar ada hidung. Kayaknya kurang dominan nih. Ya, Kurang jatuh. dominan. Kayaknya muka lu nggak estetik deh mas, gitu. Terus si setannya kayak, kayak juga nih manusia. Kesel. Pantas gue disuruh nyembah manusia ya, kelakuannya begini anjing. Gue tongolin malah dandanin. Tante kan suka absurd kelakuan tante ya. Iya. Aneh-aneh gitu. Apa yang lo bilang tadi Karen ya. Apalagi kalau yang Karen gitu diomel. Iya. Kamu kalau rata, gue ngomong sama manajer lo nggak? Tolong dong kalau jadi setan mukanya yang serem, jangan yang rata. Segini doang gitu. Manekin aja deh mukanya, lalu rata. Iya. Tapi serem ya. Lumayan. Serem, cuman kasihan ditinggal. Temen-temennya nggak salah juga sih. Kan ngajakin ya. Bener. Tapping aja yuk. Nggak, sorry gue mau istirahat. Gue bukan anak malam gue. Tapi dia kenapa nggak teriak tolong gitu ya? Tolong. Mungkin udah sekut cuy. Udah yang udah gitu kan, kalau orang kesehatan kan nge-freeze kan. Udah tercekat. Iya, tercekat ya. Atau takut selip kali, tolong. Iya. Dia lebih milih ngelambai aja. Tinggal. Jadi inti ceritanya adalah dugem. Ya, inti ceritanya dugem. Kalau dugem lo gak ketemu setan, mungkin ketemu jodoh lo kali. Bener. Jangan. Bener. Jangan. Pulang tidur. Masih muda. Kan masih muda dia. Ya, masih muda. Belum jadi tante mungkin ya. Mungkin masih jadi gadis aja ya. Belum jadi tante ya. Bayangin udah jadi tante. Belum, masih single, masih ngekos. Dari kecil udah tante. Dari kecil. Masih gadis ya, masih freedom. Masih freedom apa coba? Aduh. Masih Greenland. Ya, freedom. Iya. Gak masuk. Enggak lagi bener. Masih yesterday afternoon kid. Iya, bocah kemarin sore. Afternoon kid. Menurut gue dulu. 1,5 deh. 1,5. Sama-sama. Enggak. 2 deh. Iya, namanya cuma setengah. 2 deh. Serem. Gue 1,5. Gue 2. Gue ngebayangin kalau kagak ngalamin aja lu ketawa-ketawain. Kalau ngalamin juga cepet juga. Set. Hilang jawaban lu, suara lo langsung cempreng langsung. Gitu. Iya langsung. Jangan ngerengek. Langsung males. Maaf ya tante. Siap, terima kasih ya Lia. Siapa Lia ya namanya? Siapa yang kirim Lia ya? Lia, salam tantenya ya, sehat-sehat. Jangan ketemu setan lagi, ada aja. Bukan dugem malah ketemu setan. Bener. Oke. Makasih Lia. Makasih Lia udah ngirim cerita. Thank you. Ngomong lanjut. Kacamata dulu nggak baca. Yang kita bacain cerita dari Kare Ayam, nama akunnya dari Threads Kare Ayam. Oke. Oke, mulai ceritanya ya.
Jangan pernah nyaut, siapa di sana? Pas dengar suara nyuci jam 3 pagi. Dalam kurung cerita horor. Gua Karen. Lah Karen nih, baru diomongin nih. Karen nih. Ini Karen yang suka marah-marah minta manajer nggak nih? Emak. Bukan sih kayaknya. Gua Karen. Masih di kosan yang sama, semenjak kejadian mandi malam itu, gua selalu usahain tidur sebelum jam 12. Oh, dia pernah digangguin kali sebelumnya ya? Ada cerita sebelumnya berarti ya? Ada cerita sebelumnya nih, nanti kita cari deh. Tapi semalam sekitar jam 3 pagi, gue kebangun gara-gara suara serak. Suaranya khas banget, suara orang lagi nyuci baju pakai papan gilesan manual. Masalahnya di kosan gue semua udah pakai mesin cuci otomatis di lantai bawah. Dan suara ini asalnya dari area jemuran belakang kamar gue. Gue coba tutup telinga pakai bantal, tapi suaranya malah makin kenceng. Serak, diselingi suara air diguyur ke lantai. Biur. Karena kesel dan ngantuk banget, gue refleks teriak dari kasur. Woi, siapa sih nyuci jam segini nggak tahu aturan ya? Seketika itu juga suaranya berhenti, hening banget. Sampai suara jangkrik pun nggak kedengeran. Gue mikir, bagus lah, akhirnya gue diem. Gue pun mulai merem lagi. Pas gue baru mau masuk ke alam mimpi, gue denger suara langkah kaki basah di lorong depan kamar. Plak, plik, plak. Kayak kaki yang nggak pakai sendal dan habis kerendam air lama banget. Langkahnya berhenti tepat di depan pintu kamar gue. Gue nahan napas, nggak berani gerak. Tiba-tiba dari bawah celah pintu, keluar air rembesan yang baunya amis banget. Airnya keruh kayak air bekas cucian baju kotor. Terus ada suara bisikan lembut dari balik pintu. Bajunya kotor banget. Sini aku cuciin sekalian. Gue makin gemeteran. Gue langsung bungkus badan pakai selimut. Gue lihat gagang pintu kamar gue pelan-pelan turun ke bawah. Ceklek. Pintu yang harusnya udah gue kunci kebuka sendiri. Sosok itu masuk. Dia nggak napak. Badannya bengkak-bengkak kayak orang tenggelam. Dia bawa ember isi air hitam pekat. Dia jalan ke arah lemari baju gue, terus mulai ngeluarin semua baju gue satu-satu. Plot twistnya adalah gue cuma bisa merem sambil nangis di balik selimut. Pas pagi harinya, gue bangun dan ngira itu cuma mimpi buruk. Gue cek lemari, baju-baju gue masih rapi. Gue lega banget. Tapi pas gue mau berangkat kerja dan pakai salah satu kemeja gue ngerasa kemejanya basah banget dan dingin. Pas gue lihat ke cermin di bagian punggung kemeja putih gue, ada bekas telapak tangan hitam berlumur tanah. Di bawah telapak tangan itu ada tulisan kecil pakai darah yang udah mengering. Bajunya udah bersih, Re. Tapi kulit kamu masih kotor. Nanti malam aku cuciin ya kulitnya. Gue langsung lari keluar kamar. Pas gue lihat area jemuran belakang, gue lihat papan gilesan kayu tua yang sudah lapuk bersandar di tembok. Di situ ada potongan kuku dan gumpalan rambut panjang yang mirip banget sama rambut gue. Sekian. Weh. Setannya rajin nulis ya, bukan rajin nyuci. Bajunya udah bersih ya, tapi kulit kamu masih kotor. Nanti malam aku cuciin ya kulitnya. Pikiran aku yang kotor hantu, bukan kulit. Pikiranku yang kotor. Setannya porno nih anjir. Apaan setan nulis panjang banget gitu. Atau si Karen ini badannya gede banget sampai muat tulisan banyak, jangan. Kan kamu masih kecil-kecil ya. Gempal. Gempal aja. Rian nggak boleh body shaming. Gempal kan kelihatan dari jauh. Kelihatan dari jauh. Kenapa sih malam-malam? Mana manajer kamu? Saya mau ngomong. Iya, tetap marah-marah. Karena marah-marah. Tapi serem juga ya. Old school sih suara cuci pakai papan gilesan. Yang lu pernah ngerasain nggak sih? Lu pernah ngerasain nggak? Ngerasain nggak? Iya. Bayangkan bentuknya kan? Iya. Nyokap tuh lebih suka dulu ART gue nyuci pakai itu, lebih bersih menurut nyokap gue. Iya lebih bersih benar.
Iya, dibanding pakai mesin. Tapi emang bener sih, emang bener lebih bersih sih pakai cucian Karena manual ini gitu. kali ya kelihatan kotornya di mana kan. Kalau mesin kan Iya, giling aja gitu. iya. Teman tapi lebih capek banget aja. Hmm. Sama Berarti ini lo bisa kan nih ya masuk ancur-ancur kan. sponsor mesin cuci juga ya 5. Modena. Modena. Sama ini lo kan ancur-ancur aja tuh pasti kan kalau nyuci begitu kan. Iya apa ini apa tangan. Tangannya apa? Ledes. Ada sedikit. Mungkin ini dia bercerita Hari ini atau apa? Pengalaman moodnya ya. kosan ya. Apa? Hari ini moodnya kosan ya. Moodnya Dua-duanya kosan. kosan. Iya. Moodnya kosan. Bener. Tapi Iya juga kosan tuh ya. juga pasti ada aja sih yang Namanya aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh namanya gitu. apa tempat gede banyak kamar kosong kan. Atau yang Iya. isi ganti-ganti kan. Kayak Iya. habitnya kan beda-beda ya orang. Belum kalau ada yang sampai begitu-begitu ya kan. Iya. And Paling males tuh di penjaga kosan ada warga kosannya yang gitu. iya, yang Ganggu begitu-begitu makanya. banget anjing. Ya iyalah. Nurunin harga kosan aja lah. Terornya ke satu kosan anjir. Iya orang lain gak tahu apa-apa jadi teror. Ada tank di salah satu kenalan kita lah. Jadi di pasar Minggu, Pejaten rumahnya. Seberangnya tuh kosan. Jadi posisi balkonnya dia, lu juga pernah ke rumahnya kan? Posisi balkonnya dia. Balkonnya udah serem. Iya, itu view centernya tuh langsung ke kamar kosan itu. Oh, begitu. Bab. Ada rame, tiba-tiba lagi di sore-sore kok banyak mobil polisi sama mobil jenazah ya kan. Dar gitu. Gantungan deh. Iya. Deh orangnya. Iya, ipes langsung kesannya. Iya. Buat kalian-kalian yang punya kepikiran buat problem itu ya, hubungin teman kalian ya, jangan dipendam sendiri, diomongin. Gue rasa teman kalian lebih mending digangguin tengah malam buat dicurhatin ketimbang nguburin lo pada. Benar. Atau berobat, ketemu yang ahli, yang profesional. Cerita sama orang dikenal kan susah kan, mungkin sama orang asing yang lebih pintar gitu emang profesinya buat bantu masalah psikis lo, cerita deh. Tapi kalau enggak ya lo punya teman dekat siapapun, kalau emang temen lo pasti lo diladenin, nggak usah takut ngerepotin gitu. Minimal jadi tahu aja sih cara how to ininya ya, how to kontrolnya gitu-gitu. Itu berapa ceng? Kilometer ya. We love you. Ini satu sih. Satu ya. Aneh ini apa juara lomba menulis indah catatannya, tulisannya panjang banget. Enggak, terus setannya tuh kepikiran buat nulis gitu kayak. Iya. Ngapain? Bahaya banget nyuciin bajunya. Terus nanggur kulit tuh masih kotor. Nanti malam kulitmu yang aku cuci. Anjay, digaruk di papan penggilesan cuy gue. Padahal lu neror aja lu udah serem, lu gak usah ngasih notes gitu, lu neror aja udah asli horor aja kan jadi bertanya-tanya ya ini. Iya. Mau temenan apa gimana sih? Tuyulan Bayu lu. Gini Oji ini. Diana Pungki. Masih hidup kan ya Diana Pungki? Masih bang. Masih. Masa siapa lagi? Oke. Sarul Gunawan. Itu mah Jin Danjun ya, Sarul Gunawan. Jin Danjun bukan. Sorry, kalau di Bali banyak toke cuy. Iya, gede-gede toke. Iya, gede banget. Kayak anak buaya tuh anak segini. Oke. Terus kita nggak bisa apa-apa ya. Udah. Pindah kemanapun pasti itu tokenya. Udah. Satu ya.
Satu. Gue juga setuju deh satu. Gak biasa deh. Ya udah aja gitu ya. Udah setannya udah aja. Satu Kasih ya kilometer ya. Udah bacain ceritanya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nek kita di momen nih dari Reddit nih, nama akunnya Bolt Mayer. Waktu kecil suka ada yang matiin saklar listrik dan ketok-ketok pintu. Awalnya gue nggak mikirin, tapi setiap kejadian nyokap gue nyuruh gue masuk kamar sambil bilang, masuk kamar, sana itu ada hantu. Nah, sekarang baru dikasih tahu kalau itu orang jahil, udah bapak-bapak orangnya. Dan bukan cuman rumah gue doang yang dijailin. Apa? Orang alik ya. Iseng banget. Orang tuh dimanfaatin. Nanti tuh masuk kamar sana lo gitu. Biar suruh tidur. Coba orang alik. Mati-matiin saklar bangke. Anjay. Komplek. Kulkasnya pada rusak kali ini mati-matiin. gue gebuk sih palanya sih kalau kayak gitu. Rusak rumah anjir banget. Elektronik anjing. Ya, listrik apa kulkas gue kagak ada adem nih. Jebol situ pasti. Ya udah. Nah,